Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan contoh soal perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, yang pertama, kalian buka bukunya halaman 174, contoh soalnya ya. Nah, di sini perhatikan. Yang pertama, diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Jika panjang sisi BC 20 cm dan besar sudut BAC 30 derajat, tentukan panjang sisi AB dan AC. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat sketsa gambarnya dulu. Kita buat sketsa gambar segitiga. Jadi kita buat dulu segitiga siku-siku. Sesuai dari soal siku-sikunya di C. Artinya kalau kita buat A, B dan C, siku-sikunya di C di situ, ya. Terus lagi jika panjang sisi BC 20 cm, berarti B dan C itu 20 cm. Dan besar sudut BAC 30 derajat. Nah, kalian lihat huruf yang di tengah adalah A. Berarti BAC. Artinya 30 derajatnya berada di titik A, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan adalah panjang sisi AB dan AC. AB dan AC. Nah, sesuai dengan judul kita, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. 30 derajat termasuk dalam sudut istimewa. Nah, kita lihat yang ditanyakan adalah sisi miring dan sisi samping di sudut alfa. Ini anggaplah sudut alfa. Nah, jadi kalau kita mau mencari sisi miring, artinya rumusnya berada yang diketahui adalah sisi BC, sisi yang berada di depan sudut. Berarti depan dengan miring hubungannya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa untuk mencari sin adalah sisi depan dibagi sisi miring. Nah, jadi kita ambil gunakan sin. Jadi mau gunakan sin, cos, atau tan, lihat sisi mana yang diketahui. Kalau yang berada di depan sudut yang diketahui adalah sisi di depan sudut dan yang ditanya adalah sisi miring, artinya itu berhubungan dengan sin. Nah, sekarang kita masukkan sin 30 derajat sama dengan, berarti kalau sin adalah depan dibagi miring, berarti BC dibagi AB. Nah, itu ya. BC dibagi AB. Sin 30 derajat, kita sudah ngapal kemarin berapa sin 30 derajat? 1/2 sama dengan panjang BC tadi 20, AB belum diketahui. Jadi ditulis saja AB. Baru kita masukkan, kita kali silang seperti itu ya. Jadi AB kita kalikan 1, 2 kita kalikan 20. Jadi AB kali 1 AB, 2 kali 20, 40. Jadi panjang AB sudah dapat 40 cm. Sekarang yang ditanya yang kedua adalah panjang AC, A dan C. Nah, kalau sisi miringnya sudah diketahui 40 cm, artinya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Jadi kalau hanya satu sisi yang belum diketahui, kita gunakan teorema Pitagorasnya. Teorema Pitagoras. Jadi mau mencari AC sama dengan, nah sisi miringnya sudah diketahui, akar sisi yang terpanjang adalah miring, berarti AB pangkat 2 dikurang BC pangkat 2 sama dengan, nah panjang AB tadi seperti kita sudah cari tadi 40 pangkat 2 dikurang BC 20 pangkat 2 sama dengan akar 40 pangkat 2, 4 kali 4 16, nolnya ada 2. Nah, berarti 1600. Yang 20 2 kali 2 4, nolnya ada 2. Jadi 1600
dikurang 400. 1200. Akar dari 1200 kita sederhanakan, yaitu 400 dikali 3 kalau kita sederhanakan. Jadi akar 400-nya bisa kita keluarkan menjadi 20, akar 400 20 ya. Sisanya akar 3 cm. Jadi panjang AC sudah didapat adalah 20 akar 3 cm. Kita lanjut soal nomor 2. Alfi melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 2 meter. Tentukan tinggi pohon jika tinggi Alfi adalah 1,6 meter. Nah, jadi kita buat sketsa gambar seperti tadi. Sudut kita buat di sini adalah tinggi Alfi dulu. Jadi Alfi mempunyai tinggi, kita buat gambar sketsanya, itu 1,6 meter tinggi Alfi-nya. Nah, Alfi melihat pohon, artinya di depan itu ada pohon, pasti pohonnya bentuk lurus kan? Nah, jadi pohonnya kita buat gambar pohon di situ. Nah, Alfi melihat dengan sudut 45 derajat. Nah, kalau dia menyebutkan sudut, artinya Alfi berada di titik sudut dengan jarak 2 meter. Jarak horizontal, berarti dia lurus dari Alfi ke pohon itu 2 meter. Sudut penglihatannya berada 45 derajat, berarti sudutnya di sini 45 derajat. Nah, yang ditanya tentukan tinggi pohon jika tinggi Alfi 1,6, berarti yang ini. Tinggi pohon kita buatlah X gitu ya, karena belum diketahui. Nah, kalau kita lihat seperti ini, yang diketahui adalah sisi samping dari sudut, yaitu 2 meter. Kalau kita hubungkan ke segitiga siku-siku. Jadi, sisi samping 2 meter, yang ditanya sisi depan sudut. Hubungannya antara samping dan sisi depan itu adalah rumus dari tangen alfa. Ya, samping dan depan. Berarti ini adalah tangen, bukan sin atau cos. Karena kalau sin pasti menggunakan sisi miring, cos juga menggunakan sisi miring. Jadi kalau dia menggunakan sisi depan dan sisi samping adalah tan. Nah, jadi kita mau cari tan 45 derajat. Jadi kita buat di sini. Tan 45 derajat sama dengan, apa rumus tan? Sisi depan dibagi sisi samping sudut. Sisi depannya belum diketahui, X bagi sisi sampingnya 2 meter gitu ya. Nah, tan 45 berapa kemarin? 1 X per 2. Jadi kalau kita mencari nilai X sama dengan 2 dikali 1. Berapa jadi X? Sama dengan 2. Nah, tinggi pohonnya sudah dapat 2 meter. Ya. X-nya sudah dapat 2 meter. Nah, kita mau hitung pohon karena si Alfi tingginya 1,6. Jadi hubungannya Alfi itu berada agak jauh dari pohon, yaitu berada 2 meter. Jadi kita jumlahkan tinggi Alfi dengan tinggi pohon yang dari penglihatan 45 derajat tadi. Jadi kita buat tinggi pohon sama dengan tinggi Alfinya 1,6 meter ditambah 2 meter. Jadinya 3,6 meter. Jadi jangan lupa menambahkan tinggi Alfi karena Alfinya berada di 2 meter, jarak 2 meter dan dengan sudut 45 derajat. Maka kita jumlahkan. Ya. Tidak mungkin pohon itu menggantung. Alfi berada di pohon kan enggak mungkin. Jadi dia kalau kita hitung, kita jumlahkan tinggi Alfi dan dengan tinggi pohon dalam penglihatan 45 derajat. Jadi hasilnya adalah 3,6 meter. Nah, itu contoh dari sudut istimewa, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.